Oke, continue ya. Kita lanjutkan ke nomor 15, masih tentang persamaan kuadrat. Ya, tadi kita punya bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah, nah ini dia bentuk umumnya seperti ini ya. Akar-akarnya biasa disebut sebagai X1 dan X2. Walaupun kadang-kadang alfa sama beta, P sama Q gitu ya. Kalau penjumlahan akarnya masih ingat rumusnya nggak nih? X1 tambah X2 penjumlahan akar. Apa rumusnya? Betul, sama dengan min B per A. Gitu ya. Ini B-nya, ini A-nya. Kalau X1 dikali X2 sama dengan apa? Iya, betul ya. Apa? C per A. Gitu ya. Sip. Biar nggak lupa, kita kasih kotak deh. Nah, inilah rumus penjumlahan dan perkalian akar. Oke, gitu ya. Oke, gunanya buat apa nih? Buat di sini nanti lihat, perhatikan nih. Yang nomor 15. Akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat min x plus 9 sama dengan 0. Sebenarnya kalau ini bisa kalian faktorkan, ini bisa difaktorkan. Cari x1-nya berapa, x2-nya berapa, terus dimasukin ke soal ini yang ditanyakan. Cuman kasus untuk nomor 15 ini dia susah difaktorin. Kalau susah difaktorkan, kita gunakan rumus yang ini nih, yang ada di kotak ini, gitu ya. Yuk, mari kita jawab bareng-bareng. Kita tulis di sini jawab. Ya, jawab. Ya, perhatikan. Di sini diketahui persamaan kuadratnya adalah 3x kuadrat terus min x ditambah 9 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah x1 sama x2. Lihat, perhatikan. Kalau saya nanya nilai A, nilai A-nya berapa? 3. Ini posisi A di sini ya. Depannya x kuadrat, jadi nilai A-nya 3. Nilai B-nya, nilai B-nya itu di sampingnya x, yaitu berapa di sini? Min 1. Nilai C-nya 9. Oke, kalau saya nanya x1 ditambah x2, yaitu min B per A, min B per A sama dengan min B. Min B-nya ini dia, min 1. Jadi min 1 per A-nya 3. Min jadi plus. Jadi 1 per 3. Berarti inilah apanya? X1 tambah X2-nya. Itu ya. Sekarang coba kita cari X1 dikalikan dengan X2, yaitu hanya C per A. C-nya berapa C-nya? 9. A-nya berapa? A-nya 3. Berarti 9 dibagi 3 adalah 3. Inilah hasil dari X1 kali X2-nya, gitu ya. Sedangkan di soal yang ditanyakan adalah ini dia. Ya, ini dia yang ditanyakan. Apa itu yang ditanyakan? X1 ditambah X1 per X2 dulu, baru ditambah X2 per X1. Gimana caranya? Untuk mengerjakan yang seperti ini kita samakan penyebutnya ya. Kita samakan penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Kita kalikan aja nih. Ini kita kalikan ke sini. Jadi X2 kali X1. Berarti jadinya adalah X2 kali X1. Gitu ya. Terus berikutnya ya. Yang atasnya gimana? Ini kita kali silang. Ya, ini kali ke sana. Ini kali ke sana. Oke. Kalau dikalikan X1 kali X1 jadi X1 kuadrat ditambah X2 kali X2 jadi X2 kuadrat. Oke. Yang rumus bawah kita udah ada, yaitu X1 kali X2 atau X2 kali X1. Ini kan sama. Cuman yang ini belum ada. Ya. Ini sebenarnya ada rumusnya sebagai tambahan deh, catatan sini ya. Tadi belum saya kasih. Kalau kalian ketemu X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, ini boleh diuraikan menjadi X1 ditambah X2 dikuadratin semuanya. Jangan lupa dikurangi dengan 2 kali X1 kali X2. Ini dia. Ini rumusnya untuk
X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Jangan lupa kasih kotak. Kasih kotak. Oke. Gitu ya. Rumus ini kita masukkan ke soal ini. Yuk, jadi tadi apa? X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama aja dengan X1 ditambah dengan X2 dikuadratin dikurangi 2 X1 kali X2 dibagi bawahnya nggak usah diapa-apakan, X2 kali X1 atau boleh dibalik X1 kali X2. Sekarang tinggal kita masukin nih, X1 tambah X2 berapa? 1/3. Kita masukin jadi 1/3 kuadrat. Kurangi 2X1 kali X2, jadi 2 dikali 3 gitu ya, dibagi X1 kali X2 di 3 lagi. Oke, X1 1/3 dikuadratin, 1/3 dikuadratin jadi 1/9 dikurangi 2 kali 3 6 dibagi di 3. Oke, gitu ya. Coba nih, karena ini berupa pecahan seperti ini, gimana nih cara mengalikannya ya? Coba yang ini boleh dijadikan samakan penyebutnya, yang atas boleh. Ini banyak cara sebenarnya ya. Atau ini kita kerjakan dulu juga boleh nih, satu persatu nih. 1/9 dibagi 3. Bisa ngitung 1/9 dibagi 3? Kalau bingung, 1/9 dibagi 3 itu sama aja 1/9. 9 kali 3. 9 kali 3 berapa? 27. Berarti tinggal 1/27. Dikurangi 6 dibagi 3 berapa? 2. Berarti hasilnya sebenarnya 1/27 dikurangi 2. Samakan penyebutnya, jadikan 27 semua. Jadi ini 1, jadikan 27, berarti 54. Ya kan ya? 54 dibagi 27 2. 1 kurangi 54 berapa? 53. Tapi negatif ya. Hasilnya negatif 53/27. Ada nggak jawabannya seperti itu tuh? Ini dia ya. Sip, berarti jawabannya adalah negatif 53/27. Contreng. Cukup ya. Oke.